Assalamualaikum, jumpa lagi di hobi-hobiku. Kali ini saya akan membagikan pola tas mini sling bag karakter gadis kecil seperti ini. Semoga nanti videonya mudah untuk diikuti. Buat yang ingin selalu update, silahkan klik tombol subscribe dan hidupkan loncengnya untuk pemberitahuan notifikasi updatean terbaru. Terima kasih. Nah, ini bahan yang saya gunakan. Ini benang polycherry merek Lemon. Yang ini warna coklat tua. Lalu ada penanda dan hook ukuran nomor 4. Kita akan mulai dengan yang warna krem. Pertama, buat awalan, tiga 30 rantai. Nah, setelah 30 rantai, tambahkan 2 rantai, 1, 2, lalu buat 5 buah DC di rantai yang ke-30 tadi. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, seperti ini. Teman-teman bisa beri tanda di rantai sebelum rantai yang kita isi 5 DC ya. Selanjutnya kita akan isi di 28 rantai berikutnya dengan masing-masing 1 DC. 28 rantai berikutnya diisi masing-masing 1 DC. Nah, ini rantai terakhir, rantai ke-29, kita isi 5 buah DC sama seperti rantai yang awal tadi. Isi 5 buah DC di rantai yang terakhir. Letakkan dulu penanda di DC yang pertama, DC yang kedua, tiga, 4, 5. Lalu isi 28 rantai berikutnya dengan masing-masing 1 DC. Isi hingga ke 1 lubang sebelum tempat kita meletakkan 5 DC. DC terakhir, akhir putaran, slip stitch di bagian 2 rantai awal. Buat 2 rantai, 1, 2. Nah, seperti ini hasilnya. Selanjutnya kita akan membesarkan atau melebarkan bagian oval ini. Lingkaran berikutnya isi masing-masing increase DC di 5 lubang. Increase yang pertama atau 2 DC ya di 1 lubang. Increase yang kedua, increase yang ketiga, increase yang keempat, increase yang kelima.
Nah, seperti ini. Kemudian di 28 lubang berikutnya hingga sebelum penanda ini kita isi masing-masing 1 DC. Mendekati penanda. Nah, di penanda kita akan melebarkan sama seperti yang bagian awal. Kita akan lebarkan dengan mengisi masing-masing 5 lubang dengan increase DC atau 2 DC. Isi 5 buah lubang berikutnya dengan increase DC. Jangan lupa penanda diletakkan di increase DC yang pertama. Increase DC yang kedua. Increase DC yang ketiga. Increase DC yang keempat. Increase DC yang kelima. Nah, lanjut di 28 lubang berikutnya isi masing-masing 1 DC hingga ke dekat akhir putaran. Mendekati akhir putaran, slip stitch 2 rantai. Nah, seperti ini hasilnya. Selanjutnya, lingkaran berikutnya kita akan kembali lebarkan bagian oval ini dengan 1 DC dan increase DC diulang 5 kali. 1 DC, increase DC di lubang berikutnya. Ini yang pertama. Kemudian 1 DC, increase DC di lubang berikutnya, ini yang kedua, 1 DC, increase DC di lubang berikutnya, ini yang ketiga, 1 DC, increase DC di lubang berikutnya, ini yang keempat, 1 DC, increase DC di lubang berikutnya, ini yang kelima. Nah, seperti ini. Lanjut di 28 lubang berikutnya hingga sebelum penanda isi masing-masing dengan 1 DC. DC terakhir sebelum penanda. Nah, selanjutnya di penanda kita akan lebarkan sama seperti sudut oval yang sebelumnya. Kita lebarkan dengan 1 DC, increase DC diulang 5 kali. 1 DC, increase DC. Ini yang pertama. 1 DC, increase DC. Ini yang kedua, 1 DC,
increase DC. Ini yang ketiga, 1 DC, increase DC. Ini yang keempat, dan yang terakhir 1 DC, increase DC. Selanjutnya di 28 lubang berikutnya hingga akhir putaran isi masing-masing dengan 1 DC. Mendekati akhir putaran, slip stitch di 2 rantai, 1 2. Nah, seperti ini hasilnya. Untuk pengerjaan selanjutnya tidak ada penambahan lagi di bagian oval, cukup isi setiap lubang dengan 1 DC dan di akhir baris akhiri dengan slip stitch dan dimulai dengan 2 rantai. Nah, supaya tidak bingung, saya akan buat akhir pelebaran ya, ditandai. Kita akan isi masing-masing 1 DC setiap lubang, dan ini dibuat total 10 baris DC berkeliling. Jadi setiap akhir putaran akhiri dengan slip stitch dan dimulai dengan 2 rantai. Buat 10 putaran DC. Nah, ini sudah selesai 10 baris ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Sudah selesai 10 baris DC dan seperti ini penampakannya. Ini batas akhirnya. Di slip stitch terakhir akan saya ganti benangnya ke warna coklat tua. Ini penanda pelebaran sudah bisa dilepaskan. Kita langsung ganti warna benangnya di slip stitch terakhir. Nah, di sini kita slip stitch dan langsung tarik benang yang warna coklat tua. Kemudian langsung buat 2 rantai. 1 2. Oke. Nah, selanjutnya kita akan kembali mengisi 1 lubang dengan 1 DC berkeliling dan di akhir baris slip stitch dan 2 rantai. Kali ini kita buat 6 baris atau 6 putaran DC. Nah, ini sudah selesai 6 baris DC dan setiap akhir tetap slip stitch dan 2 rantai. Untuk bagian ujung awal dan akhirnya ada di sini ya. Ini dia sampai ke atas. Nah, selanjutnya saya akan menyisipkan ring untuk tali tas. Di sini saya menggunakan ring yang kecil karena nanti talinya saya akan buat kecil juga. Dan ini ada gesper mininya. Nah, untuk ring ini saya rasa saya akan menyisipkannya di 5 buah SC. Nah, untuk baris selanjutnya setelah slip stitch dan 1 rantai, isi masing-masing lubang dengan 1 SC. Nah, sebelum mulai kita beri penanda dulu tempat dimana nanti ringnya akan diletakkan.
Lanjut, isi masing-masing lubang dengan 1 SC berkeliling dan 2 lubang sebelum penanda. Ini 2 lubang sebelum penanda, kemudian di penanda dan 2 lubang setelah penanda saya akan sisipkan ring. Jadi ada 5 buah SC untuk ring ini. 1, 2, 3, 4, 5. Lanjutkan 1 SC setiap lubang hingga ke penanda ini dan nanti sisipkan ring dengan 5 SC juga. Nah, ini sudah akhir putaran. Akhir putaran, slip stitch 1 rantai. Nah, 2 ringnya sudah saya letakkan di setiap sudut dengan 5 SC. Selanjutnya saya akan membuat 2 baris lagi SC berkeliling. Kita buat setiap lubang diisi dengan 1 SC, buat 2 baris dan di setiap akhir baris slip stitch dan 1 rantai. Kemudian nanti tasnya sudah masuk selesai untuk bagian yang badan tas. Nah, ini sudah selesai penambahan 2 baris SC setelah ring. Selanjutnya kita akan membuat bagian aksesoris rambut. Saya masih menggunakan benang warna coklat tua. Pertama kita akan membuat awalan 50 rantai. Nah, setelah 50 rantai, tambahkan 2 rantai, 1, 2, lalu isi di rantai yang ke-50 tadi 1 DC. Setelah itu isi setiap rantai dengan increase DC atau 2 buah DC setiap rantainya. 2 DC setiap rantai. Lakukan hingga ke ujung. Nah, ini sudah selesai dan saya sudah putuskan benangnya di rantai terakhir. Jadi dia akan meliuk-liuk seperti ini ya. Nah, ini langsung putuskan agak panjang benangnya untuk menjahit. Buat bagian rambut ini sebanyak 6 buah. Nah, seperti ini. Selanjutnya saya akan mulai membuat bagian mata. Masih dengan benang warna coklat tua. Awalan magic ring 8 SC di ring 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rapatkan slip stitch di SC yang pertama, satu rantai. Lingkaran berikutnya isi masing-masing lubang dengan increase SC. Akhir putaran, slip stitch, putuskan benangnya.
Nah, untuk bagian sisa benang ini letakkan di bagian belakang agar lebih rapi. Nah, untuk selanjutnya saya akan menggunakan kembali benang berwarna krem. Kita sisipkan benangnya di mana saja. Satu rantai. SC di lubang pertama kita menyisipkan benang. Lalu buat 2 SC di lubang berikutnya. Jadi polanya 1 SC increase SC. Akhir putaran, slip stitch 2 kali, putuskan benangnya. Rapikan sisa benang ke arah belakang. Nah, seperti ini. Karena ini kita akan membuat bagian mata sebelah kanan, jadi bagian yang runcingnya ada di sebelah kanan ya. Untuk pola mata sebelah kanannya perbedaannya hanya di bagian alis. Nah, ini sisipkan benang warna coklat kembali di mana saja. 2 rantai. Kita akan mulai membuat dengan 1 DC di tempat kita menyisipkan benang. Lalu increase DC di lubang berikutnya. Kemudian increase HDC di lubang berikutnya atau 2 HDC. Selanjutnya increase HDC lagi di lubang berikutnya. Nah, seperti ini bagian ujung sini agak meruncing. Selanjutnya kita akan membuat 1 SC 2 kali, kemudian increase SC, kita ulang 3 kali. 1 SC, 1 SC, increase SC. Ini yang pertama. 1 SC, 1 SC, increase SC. Ini yang kedua. 1 SC, 1 SC, increase SC. Ini yang ketiga. Nah, seperti ini. Putuskan benangnya. Agak panjang kalau untuk menjahit ya. Ini bagian mata sebelah kanan. Selanjutnya untuk mata bagian sebelah kiri, kita hanya akan membedakannya di bagian ujung. Jadi polanya dibalik, sementara bagian tengahnya ini polanya tetap sama ya. Sisipkan benang warna coklatnya di mana saja. Satu rantai, lalu kita akan buat 1 SC increase 2 kali, 1 kali, 1 SC, kemudian increase SC. Kita ulang 2 kali lagi. Ini yang pertama. 1 SC, 1 SC, increase SC. Yang kedua, jadi sama seperti yang tadi, kita buat 3 kali. 1 SC, 1 SC, increase SC. Ini yang ketiga. Lalu increase SC 2 kali, increase SC pertama, kemudian increase SC yang kedua.
Setelah itu buat increase DC. Kemudian increase DC di lubang berikutnya. Selesai, putuskan benangnya agak panjang untuk menjahit. Jadi ini mata bagian kiri. Sekarang kita akan gabungkan semua bagiannya. Ini bagian matanya, tinggal dijahit. Kalau teman-teman merasa kesulitan untuk menjahitnya juga bisa dilem. Dan untuk rambutnya setiap sisi terdiri dari 3 buah. Kalau ingin lebih banyak bisa ditambah menjadi 4 atau 5. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya pembuatan pita rambutnya. Di sini saya menggunakan pita satin. Teman-teman bisa menggunakan pita dari rajutan, tapi saya lebih suka menggunakan pita satin karena warnanya lebih cerah. Untuk pembuatan pita satin ini saya jahit sendiri dan nanti tinggal dilem ke bagian atas bagian rambut. Caranya, gunting pita satin 2 helai dengan panjang masing-masing 20 cm. Bakar bagian ujungnya agar benangnya tidak lepas. Lalu kita lipat. Sesuaikan ukurannya ke pita yang sebelumnya. Kemudian bagian tengahnya kita lipat. Lalu dijahit dengan jarum dan benang kecil. Diikat. Nah, seperti ini hasilnya. Buat hal yang sama dengan pita yang kita gunting satu lagi. Nah, setelah itu kita gabungkan 2 buah pita ini. Dekatkan seperti ini, lalu ikat bagian tengahnya dan sedikit dijahit agar lebih kuat. Nah, sudah selesai. Lalu kita tutup bagian jahitan tengahnya dengan menggunakan pita yang berwarna putih yang agak kecil. Dilem saja, tidak usah dijahit agar lebih rapi. Nah, sudah selesai. Selanjutnya kita akan lem ke bagian rambut di tasnya. Jadi teman-teman bisa kreasikan, bisa membuat bunga ataupun hiasan lain untuk di bagian rambutnya. Nah, untuk penyelesaian akhirnya tinggal membuat furing dan bagian tali tasnya. Nah, ini sudah selesai tasnya. Saya sudah beri tali. Ini talinya terdiri dari 3 baris SC dengan panjang 100 cm dan saya berikan gesper. Lalu sudah saya furing. Furingnya furing biasa, tapi ketika menjahitnya saya lapis dengan busa angin. Untuk furing biasa teman-teman bisa cek di kolom deskripsi atau di akhir video, nanti akan saya sertakan. Nah, semoga pola saya kali ini mudah untuk diikuti. Terima kasih buat yang sudah menonton dan sampai jumpa di uploadan video terbaru berikutnya.